kami menyadari siapa diri kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menyadari bahwa kami adalah orang yang dicintai. Saudara, orang yang dicintai, lambaikan tangannya, lambaikan tangannya, lambaikan tangannya, dan katakan, saya dicintai. Kami percaya bahwa semua firman Tuhan, semua firman yang keluar dari mulut Tuhan, semua firman yang keluar dari mulut Elohim, semua firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia sebelum Dia mengerjakannya di dalam kehidupan kami. Sampai kami istighfar kami berubah jiwa dan bangsa agar kami dapat mengerti kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Wow, apa kabarmu? Apa kabar? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan depan belakang, you are loved. Katakan I am loved. Silahkan duduk. Tes dari tadi. Tes. Tes. Nah, harus ini. Ya, kita kembali membuka firman Tuhan. Dan hari ini temanya adalah 3 bentuk kasih di dalam Alkitab. Next. Maka hari ini firman Tuhan yang dibawakan adalah dari Yesaya pasal 54 ayat 10. Berkata demikian, ya sama-sama. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiamu tidak akan beranjak daripada hutan, perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi saya. 3 bentuk kasih dalam Alkitab. Yang pertama adalah kasih Tuhan. Dia berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang. Ada sebuah lagu berkata begini, Gumangsamu yang syukur silakan buat cintamu padaku takkan pernah berubah, hatiku percaya walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mungkin kita bisa nyanyi sebentar. Ya. Silakan yang pemain ditampilkan teks lagunya.
bersyukur. Perhatikan kalimatnya. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku apa? Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kembali ke slide, bahwa dia berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, seperti apa tadi? Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Dia berkata, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dahsyat ya. Amin. Hari ini sadar dia kamu dicintai. Sadar orang yang dikasih itu engkau. Next. Maka dikatakan perjanjian damaiku tidak akan berubah. Firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan yang mengasihi saudara. Dikatakan tidak ada sesuatu hal apapun yang dapat membuat Tuhan berhenti mengasihi kita. Entah itu kejahatan, kebodohan, percabulan, hujat, tidak ada yang membuat Tuhan berhenti mengasihi kita. Karena Dia adalah Tuhan yang baik. Katakan yes. Maka dikatakan dalam Matius pasal 27 ayat yang ke 45 sampai ini banyak banget. Tes. Ya, dikatakan bisa next. Maka dikatakan dalam Matius pasal 27 ayat 45 dikatakan, mulai dari jam 12 kegelapan menjadi kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Ayat 46, kira-kira 3 jam, kira-kira jam 3 berserulah Yesus apa? Dengan suara nyaring. Dengan suara nyaring. The Bluetooth device is ready to pair. Eli, lama sabatani, itu bahasa Arab. Artinya Allah, Tuhanku, mengapa Engkau mengerjakan aku? Kenapa dia ditinggalkan? Agar kamu dan tidak dibiarkan. Ibrani 13 berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Bagian selanjutnya berkata, karena itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bisa lihat.
Bahkan dia ditinggalkan supaya Ibrani 13 ayat 5 berkata, yang tadi, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Next. Maka kasih, 3 bentuk kasih dalam Alkitab. Yang pertama adalah kasih Tuhan atau kasih Allah kepada manusia. Yang kedua, kasih manusia kepada Allah. Maka ini adalah ayat yang sering dengar. Bisa next. Nah, ini jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan dia berkata, kasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Dalam bahasa Yunani, next, sama, kasih, kata Yesus, kasihilah Tuhan dengan segenap hati. Oke, itu digabung. Kasih itu sama dengan jiwa, kasih plus jiwa, bisa dijalankan. Segenap akal budi, ini brain atau otak, pemikiran. Makanya di Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan akal plus budimu. Itu digabung. Oke, kalau dalam bahasa Indonesia budimu disejajarkan akal plus budi. Kenapa? Jiwa. Jiwa ini mencakup hati, pikiran, perasaan, dan akal. Jadi dengan kesimpulan bahwa keseluruhan hidupmu adalah milik Tuhan. Katakan amin. Kurang ngantuk ya? Katakan amin. Ya. 1 Korintus 6 ayat 17 berkata, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, berkata apa? Menjadi satu roh dengan Tuhan. Tidak bisa orang ikatkan diri pada Tuhan, gak satu roh, gak bisa. Nah, next. Atau tidak, coba ini lompat aja, kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan atau dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Next. Sebab kamu telah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Alkitab berkata, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Bagaimana? Ikatkan rohmu pada Tuhan. Rajin ibadah, rajin baca firman, bertemu, dan engkau bertumbuh dalam kasih karunia. Iya dong. Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Gimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita nggak pernah tahu kehendak Tuhan? Maka cara kita mengasihi Allah adalah dengan jauh mendekatkan pada Tuhan. Amin. Makanya ya, kamu sudah tertuju berkata, karena itu tunduklah kepada Elohim, kepada Allah, dan lawanlah iblis, maka ia akan apa? Bigau, pergi maka ia akan mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan meratap. Dapat tertawamu kamu ganti dengan meratap, dan sukacitamu dan dengan cita. Next. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan. Maka dikatakan,
diri kepada Tuhan dengan merendahkan hatimu. Jangan sombong. Kamu butuh Tuhan, kamu butuh Allah, kamu butuh Yesus, kamu butuh Roh Kudus. Berikan tepuk tangan. Maka next, yang ketiga adalah kasih kita kepada sesama. Next. Dan hukum yang kedua, lanjutan yang tadi, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka dengar, jangan hanya nyanyi lagu KASIH, apa? Kasih. Tiga hal wujud kasih di dalam Alkitab adalah kasih kita kepada Tuhan, kasih Tuhan kepada kita, dan kasih kita kepada sesama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dia mengasihimu. Bukan seperti orang itu mengasihimu, bukan seperti pasanganmu mengasihimu, bukan seperti sahabatmu mengasihimu, tetapi seperti dia mengasihimu. Berikan tangan yang berkah. Ya, kalau kamu sadar, kamu pasti bisa mengasihi. Maka next, 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi. Maka ini ada slide-nya nggak? Ini adalah gambaran bagaimana Tuhan membasuh kaki murid-muridnya. Waktu KKR, mungkin ada yang nonton di ibadah itu awal kemarin. Ya, itu semangat. Tapi tahukah bahwa setelah ibadah itu selesai, di PW ataupun praise and worship-nya dibawa ke sekretariat gereja. Ini dari tadi dibawa ke ruang sekretariat. Kukira mau apa, mau menyampaikan rapat, tetapi itu adalah pembasuh hati. Iya, seperti di gambar ini. Ketika dibasuh itu, ada asisten ibu gembala, asisten pastor Dian Bakaryana, itu khusus bagian cowok. Ini baru tadi. Oke. Jadi dibasuh gitu, itu berkata, semangat pelayanannya, maaf. Itu satu ruangan menangis, satu ruangan yang tadinya semangat itu, yang tadinya penuh sukacita. Di ruangan itu tim praise and worship-nya menangis karena melihat bagaimana gambaran seperti di slide ini. Kalau kasih itu adalah ini, mencuci kaki. Mencuci kaki bukan berarti enggak, tetapi mencuci kaki adalah kau merendahkan hatimu di hadapan manusia. Kau merendahkan hatimu kepada sahabatmu, kau merendahkan hatimu kepada temanmu, kau merendahkan hatimu kepada kawanmu, maka kau melihat kasih dia nyata kepadamu. Berikan tepuk tangan yang meriah. Halo. Tuhan Yesus berkata begini, maka aku teringat dengan perkataan Petrus di Yohanes pasal 13 ayat yang ke-7. Silakan dibuka. Silakan kita baca 1, 2, 3. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus apa? Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Itu juga yang menjadi pertanyaanku. Engkau mau membasuh kakiku?
aku teringat dengan cerita ini. Bisa ditampilkan videonya sebentar. Iya. Bukan. Videonya Sebelum kalian lanjut nonton videonya guys, kalian klik dulu tombol subscribe. langsung ke yang pemasukan. Lalu ya. Oke. Masa kita melihat dia membasuh kaki murid-muridnya. Ini tugasnya lagi. Dia mengasihi. Pelayanlah yang membasuh kaki kita waktu datang dari luar. Pelayanan Raja, itu perkataan Judas. Ini berlawanan dengan sikap bintang. Maksudku, raja seharusnya. Maksudku, kenapa dia melakukan ini? Engkau tak boleh membasuh kakiku. Tuhan Jika yang engkau Allah. tidak membasuhku, kau tidak mendapat bagian dalam aku. Betul. Berarti di ayat 7 next, jawab Yesus kepadanya, baca bersama-sama, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, but you will be now. Kamu akan tahu kapan? Kapan? Ketika dia di surga. Oh, ketika Yesus mati. Kenapa? Kasih ini yang membawa Yesus sampai naik ke atas kayu salib itu, dan dia memberikan kemenangan kepada kita. Berikan tepuk tangan. Ayat 8. Ayat 8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus sama-sama. Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Ini bukan bagian dalam kerajaan surga, karena di dalam KJV atau bahasa Inggris berkata, Peter said, Petrus berkata unto him, kepada Yesus, thou shalt never wash my feet. Engkau enggak pernah membasuh kakiku dan enggak akan pernah lagi membasuh kakiku. If I was, Jesus answered, jawab Yesus perhatikan. If I was to know, jika aku enggak basuh kakimu, thou has no part with me. Bukan kau enggak dapat bagian dalamku di kerajaan surga, tetapi engkau enggak mendapat bagian bersamaku. Bagian ini berarti kita enggak enjoy berjalan bersama Tuhan. Katakan ini. Kita enggak enjoy berjalan bersama Yesus. Kenapa? Karena kita enggak mengalami kasihnya Yesus. Ketika Yesus membasuh kaki, itu berarti dia memberikan kepada kita kasih. Maka kasih itu adalah seperti jaket ini. Jaket ini adalah untuk menutupi. Maka nggak bisa pakai jaket karena pakai besar ini ya. Jadi jaket untuk menutupi. Sebetulnya ini udah menutupi, tapi masih ada ini motif bajunya. Kalau kita pakai jaket ini lalu dikancing, sambil tidak ada kelihatan.
Ketika kita memakai jaket Yesus, jubah Yesus, kita gagap kesombongan. Ketika kita nggak ada the power of ourselves, kuasa dari diri kita sendiri, tapi kita mendapat kuasa dari Yesus. Katakan amin. Maka slide selanjutnya, yes, dia ruangan itu penuh dengan tim praise and worship. Dan ada yang nangis sampai sujud seperti itu. Oh. Kenapa? Yang mosok gembala nyicip kaki bawahan lebih sopannya asisten, seperti kata Yudas dan Petrus. Tuhan, kenapa Engkau mau melakukan ini? Untuk membuktikan kasih-Nya kepada setiap kita. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Maka slide selanjutnya, sama-sama. Jika seorang berkata, aku, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, ia tidak mungkin apa? Mengasihi Tuhan yang tidak. Kasih yang pertama bisa dimunculkan kembali. 3 wujud kasih dalam Alkitab. Kasih yang pertama adalah kasih Allah kepada kita. Dan yang kedua, kasih manusia kepada Allah. Dan yang ketiga adalah kasih manusia kepada sesamanya. Ketika kita berkata I love God, but we had our brother or sister, we had our friend, we had our family. You are right. Kamu berbohong. Ketika kamu berkata iya, saya masih right. Tapi kita berkata aku benci kamu, maka kamu adalah bohong. Yang terakhir, ketiga bentuk kasih yang benar dan urutannya. Yang pertama adalah kasih Allah kepada manusia. Yang kedua adalah kasih manusia kepada Allah. Dan yang ketiga adalah kasih manusia kepada sesama. Amin.